Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Seorang mantan pengungsi mendirikan usaha daur ulang jaket pelampung untuk meningkatkan kesadaran mengenai krisis pengungsi global. Perusahaan asal Minnesota, Amerika Serikat ini mengubah jaket pelampung yang pernah dipakai para pengungsi menjadi busana dan aksesori fashion lainnya. Ini bukan jaket pelampung biasa. Jaket ini dipakai para pengungsi dari berbagai belahan dunia yang mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi Laut Tengah untuk mencapai Eropa. Jaket-jaket ini kini diubah menjadi koleksi fashion yang diproduksi oleh Epimonia, perusahaan asal Minnesota yang diluncurkan tahun 2018. Orang tua dari pendiri Epimonia, Mohamed Malim, mengungsi dari Somalia saat konflik di tahun 1990-an. Malim lahir di kompleks kamp pengungsi Dadaab di Kenya sebelum akhirnya bermukim di Amerika Serikat. We take those life jackets and turn into a fashion piece. The purpose behind that is, to create awareness of the refugee crisis globally and to support refugees, through sustainable fashion. Koleksi busana Malim dan beberapa jaket pelampung serta perahu yang dipakai para pengungsi ditampilkan dalam pameran di sebuah galeri di Washington DC pertengahan Juni lalu. Ajang ini menampilkan seni instalasi dan juga puisi tentang kisah-kisah manusiawi dari krisis pengungsi di Laut Tengah. This exhibit basically is a moment where we respect and we honor the refugees fleeing. We tell the stories of the refugees that flee from the home country. Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB atau IOM mengatakan Laut Mediterania merupakan salah satu jalur penyeberangan laut paling berbahaya di dunia. Rute ini telah merenggut lebih dari 20.000 nyawa sejak tahun 2014 menurut Direktur IOM. Dalam pameran ini, Malim berkolaborasi dengan penyair dan penulis Amerika keturunan Somalia, Elias Yabarow, yang dikenal dengan nama panggung Alaku. Menurutnya, tujuan acara ini adalah mendekatkan orang pada kisah-kisah pribadi. The new story of this type of journey is always just numbers. It's 9 people off the coast of this and 12 people off the coast of that, and you don't really understand who these people are or why they're driven to leave a country they call home. And so we really wanted to just, make this very tangible. Malim mengatakan ia berharap karya-karya fashionnya ini bisa mengungkapkan kisah perjalanan para pengungsi yang memakainya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selanjutnya, kecerdasan buatan atau AI bisa dimanfaatkan untuk menghentikan perdagangan barang yang dibuat oleh pekerja anak atau pekerja paksa. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat sedang mengeksplorasi penggunaan AI untuk mendeteksi dan mencegah masuknya barang-barang ilegal itu. Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia dipaksa bekerja dalam kondisi yang tersiksa. Di antaranya termasuk 160 juta anak berusia 5 hingga 17 tahun menurut angka terbaru dari Organisasi Buruh Internasional ILO dan UNICEF. Untuk mengatasi meningkatnya masalah ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas membuat sebuah gugus tugas baru untuk mengeksplorasi cara-cara kecerdasan buatan bisa membantu mendeteksi dan mencegah barang-barang yang dihasilkan dari kerja paksa masuk ke Amerika. We will seek to deploy AI to more ably screen cargo, identify the importation of goods produced with forced labor, and manage risk. Mengatasi masalah pada sumbernya akan sangat membantu, menurut Thea Lee, Wakil Menteri untuk Urusan Internasional di Departemen Tenaga Kerja Amerika. Well, I think artificial intelligence is an extremely powerful and potent tool of trying to explore how we might be able to marshal data that is out there. So, for example, looking at cobalt that might be mined in the Democratic Republic of Congo, where does that end up? Being transformed into lithium-ion batteries in China and then put into electric vehicle batteries that we would find in cars in the United States. Kecerdasan buatan juga dapat digunakan di perbatasan untuk mendeteksi barang-barang palsu yang dihasilkan dari kerja paksa atau pekerja anak. Our largest port of entry that gets in that type of commodity
is LA Long Beach, and they get in millions of containers a year of all kinds of commodities. AI can play a very, very big role in that just by connecting the dots, where it came from, where it's going, and by using these advanced algorithms, they can put together the puzzle faster than a human could ever do it. Meski AI dapat membantu, para ahli memperingatkan AI belum sepenuhnya sempurna dan harus digunakan secara berhati-hati. I do know it has to learn the environment. And when you're trying to learn an environment such as China, and knowing how difficult it is getting accurate information out of China, what is going to prevent false positives from happening, and who's going to validate that the information that's being learned by this artificial intelligence is in fact accurate. Selain teknologi, yang dibutuhkan adalah kemauan menurut Thea Lee. We need governments and companies being willing to take the steps to put in place laws and enforce them and regulate them. Gugus Tugas Kecerdasan Buatan atau AI yang baru dibentuk ini akan melaporkan temuannya kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dalam beberapa bulan mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Ya, secangkir kopi premium biasanya memang lebih mahal dari kopi biasa. Tapi kopi Geisha dari Panama harganya bisa mencapai lebih dari $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah secangkir dan tetap diburu para pecinta kopi. Mengapa begitu? Berikut selengkapnya. Di Panama ada kopi, dan kemudian ada kopi Geisha yang harganya bisa mencapai lebih dari $100 satu cangkir. Panama mulai menanam varietas Ethiopia yang unik ini pada tahun 1960-an karena dapat bertahan dari jamur yang mengancam tanaman kopi biasa. Seiring waktu, kopi ini menjadi minuman yang eksotis dan mahal. Brasil, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Honduras menjadi yang terdepan dalam produksi kopi di seluruh dunia. Dan meski Panama tidak masuk dalam daftar, tapi biji kopi Geisha-nya menjadi populer selama bertahun-tahun karena kualitasnya. Ser competitivos con relación al volumen de café que aquí producimos, pero sí podemos ser competitivos con cualquier país del mundo con relación a la característica de la calidad que nosotros producimos. Es más, sin temor a equivocarme, Panamá se ha convertido en un sinónimo de la calidad en el mundo del café. Memproduksi kopi Geisha biayanya 3-4 kali lipat lebih mahal dibanding memproduksi kopi biasa karena proses kontrol kualitas menyeluruh dimulai dari penaburan benih. Se alimenta o se abona más veces al año que los otros cafés. A la hora de la cosecha se paga más muchas veces por lata para que la cosecha sea hecha de la manera correcta. Jepang, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, dan Australia adalah beberapa negara tujuan kopi Geisha Panama. Para produsennya mengatakan tanah tempat kopi ini ditanamlah yang membuat perbedaan. Colombia para Brasil, para todo Centroamérica. Han llevado semilla de Panamá, pero no han podido reproducir la calidad del café Geisha panameño. Todavía no lo han hecho. Para penikmat kopi mengatakan, kopi ini memiliki rasa lembut dengan sedikit rasa buah eksotis yang membuatnya sepadan dengan harganya. Menurut para ahli, kopi dapat memiliki lebih dari 800 karakteristik rasa dan lebih dari 800 senyawa aromatik. Pencicip profesional dan salah satu ahli kontrol kualitas Geisha ini menjelaskan sejumlah alasannya. Lo hace diferenciar de uno con otro. Un café totalmente cítrico, agradable, tenue, suave, dulce. Lebih dari 70 perkebunan saat ini memproduksi kopi Geisha di Panama. Dan seiring dengan makin meningkatnya popularitas kopi ini, kemungkinan besar harganya juga akan semakin meningkat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Ya pemirsa, ponsel jadul tanpa fitur smart kini tak hanya diminati orang yang relatif gagap teknologi, tapi juga banyak warga yang tadinya pengguna smartphone hingga remaja Gen Z. Mereka adalah bagian gerakan kembali ke dumb phone untuk lebih bisa menikmati hidup tanpa distraksi. Mengambil foto, aktivitas berkesan hingga mengikuti kehidupan teman dan keluarga lewat media sosial. Ponsel pintar alias smartphone begitu banyak kegunaannya di luar fungsi awal ponsel untuk menelpon orang. Tapi belakangan ada yang sengaja menolak smartphone dan beralih ke dumb phone, ponsel dengan fitur dasar mirip yang mengalami masa jaya pada tahun 1990-an. My name is Jose Briones. I am a dumb phone YouTuber and I've been on the dumb phone journey for the past 3 years. Bila ingin unggah ke YouTube, Jose menggunakan laptop. Bila ingin tahu lokasi sebuah acara, ia tidak menggunakan aplikasi GPS, tapi mencari arah di komputer, lalu arahannya di-print. Dan bila tersesat, ia tinggal tanya orang di pinggir jalan. I think one of the things that people forget is that we used to live without smartphones and that they are a recent development. The world worked before smartphones. Meski sedikit repot, Jose mengaku perhatiannya sehari-hari jadi tak tersita dengan media sosial, permainan video, dan lain-lain hal. Beragam studi dan survei menunjukkan banyak warga Amerika Serikat tak bisa lepas dari ponsel mereka. Survei oleh situs ulasan reviews.org misalnya, menemukan bahwa sekitar separuh responden mengklaim bahwa mereka ketagihan dengan smartphone. Lalu 3/4 menyatakan mereka gelisah bila ponsel ketinggalan di rumah sementara mereka berada di kantor. Dan 71% mengaku bahwa waktu mereka bangun tidur yang pertama dilakukan adalah menatap layar ponsel. Pada saat bersamaan ada kesadaran bahwa kebiasaan-kebiasaan ini tidak sehat. There is a growing number of people, all ages, that are recovering and that they're rethinking the way that they're engaging with their technology use. So I know I'm not alone because I have these conversations day to day with friends, with family. Pasar dumb phone menjadi bergairah dengan kembali masuknya Nokia ke pasaran lewat pemegang lisensinya HMD Global. People who are in the budget market, I think, are looking for the basics. So I think battery life is very important, and all these phones do have big batteries within them, which should yield a good longevity. Menurut pantauan konsultan Deloitte, sekitar 10% pengguna ponsel di Inggris memiliki dumb phone. Sementara di AS, konsultan pasar Counterpoint Research mencatat penggunaan ponsel dengan fungsi dasar saja meningkat di antara kalangan muda dari Gen Z. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Pesawat tanpa awak atau drone secara rutin dipakai dalam perang dan juga di bidang penegakan hukum dan pertanian. Kini semakin banyak perusahaan termasuk peritel terkemuka di Amerika Serikat yang memanfaatkan drone untuk mengantarkan barang pesanan langsung ke rumah pelanggan. Sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini, di permukiman di wilayah timur Virginia. Bahan makanan dikirim ke keluarga Bow melalui drone. Ini berlangsung sedikitnya seminggu sekali. It's super convenient for us having twins. We don't have to spend the extra time of loading them up, loading them in the cart. So versus a 30-minute trip, it's only like 15 minutes now to get it here at the house. Chad memesan belanjaannya secara daring dari Walmart setempat, yakni salah satu retail terbesar di Amerika yang melakukan lebih dari 6.000 antaran lewat drone ke pelanggannya tahun lalu. Drones, they really check a couple of different boxes. One, in terms of their efficiency and effectiveness, they're really quick. Also, they're very sustainable. Walmart menggunakan layanan yang disebut Drone Up untuk mengantarkan sebagian besar pesanan pelanggan. Setelah pelanggan memesan secara daring, Drone Up mengambil pesanan dari toko, memasukkannya ke dalam kotak, memasangnya ke drone, yang mengantarkannya ke pelanggan biasanya hanya dalam 30 menit.
Layanan antaran via drone sangat cocok untuk warga yang tinggal di wilayah pedesaan dan warga lanjut usia atau yang menghadapi masalah mobilitas. Drone secara rutin dipakai di beberapa negara untuk mengirimkan pasokan medis ke wilayah terpencil. Namun di Amerika, penggunaan komersial drone masih bersifat eksperimental. Seperti halnya teknologi baru lainnya, pemakaian drone memiliki sejumlah tantangan seperti cuaca buruk dan kekhawatiran mengenai privasi. Our software, we can identify areas that we don't want the drone to fly over. Drone terbang sekitar 25 meter di atas tanah yang membantu memberikan privasi dan mengurangi tingkat kebisingan. Namun menurut Drone Up, tantangan utamanya adalah peraturan ketat yang diberlakukan Lembaga Penerbangan Federal Amerika FAA yang mengawasi peraturan drone. I think the FAA has done a great deal to advance drone technology, but it has not kept up with where we're headed. Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, FAA mengatakan pada bulan September mereka akan mewajibkan pesawat tak berawak menyiarkan informasi identifikasi jarak jauh, yakni langkah besar untuk memungkinkan manajemen lalu lintas pesawat tanpa awak. Drone integration is a very big topic at the FAA. We're talking about issues of how you integrate drones into the existing air traffic control systems, how you make sure that those conflicts are worked out in an equitable way. Dan ini merupakan kabar baik bagi konsumen. Yeah, I think the whole unmanned aviation in the future is really going to be beneficial to everyone. As more companies come online, you're going to be able to get your products to your house faster and safer. Bila berbagai tantangan itu bisa diatasi, maka antaran barang melalui drone diperkirakan akan semakin berkembang, baik di Amerika Serikat maupun di berbagai negara lainnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Bayangkan jika anjing atau kucing kita bisa berkomunikasi, menyampaikan emosi, atau minta sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Kini semua bisa dilakukan berkat sebuah inovasi yang seketika populer di Amerika Serikat. Benarkah alat ini ampuh membuat hubungan pemilik dan hewan peliharaan semakin erat? Simak laporannya. Go, let's go play. Let's go play. Go girl. Sebagai pelatih anjing, Morgan Crook mahir berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Good girl. Catch. Yeah. Ia biasanya tahu apa yang diinginkan binatang dengan membaca gerak-gerik tubuh mereka. More pets. Tapi menurutnya sekarang interaksinya bisa jadi lebih kuat berkat sederetan tombol rekaman kata-kata ini yang bisa ditekan sendiri oleh hewan peliharaan. Wet food. I started off a skeptic. I knew that they could request outside or specific toys. Frisbee. Oh. Play. Frisbee play. But the level of clarity that they're able to give you via the buttons is just unparalleled. And there are things that I've learned, even as someone who has worked professionally with animals for 16 years, that I would not have known otherwise. Beep. Sistem yang digunakan Morgan adalah Fluent Pet, yang bisa merekam suara kita. Ball. Ball. Pets. Kibble training. Alat ini sangat berguna, terutama bagi hewan dengan disabilitas, seperti Jasper yang buta. Kibble. Having the buttons and a voice when she doesn't have her eyesight to navigate by has really enriched her life in ways that I could have never anticipated. I think a lot of people just really want to connect with the animals they share their lives with. Bunny. Help. So thanks to buttons, we're seeing people report behaviors and interactions with their dog or their cat that, to me, as someone who has a background in cognitive science, I find totally astonishing. Perusahaan ini juga merilis aplikasi Fluent Pet, di mana pemilik hewan bisa mengumpulkan data dan memantau apa yang telah dipelajari anjing atau kucingnya. So I've been logging Jasper's data for close to 2 years. I'm able to see what her most pressed buttons are. Federico Rosano, profesor ilmu kognitif di University of California, San Diego, melakukan penelitian tentang penggunaan tombol oleh pemilik dan hewan peliharaan. Just like
any tool. Not everybody needs to use it or learn how to use it, but for some people, for some animals, this could be useful. Meski begitu, sistem seperti ini bisa berpotensi besar untuk temuan berikutnya dalam interaksi antara manusia dengan hewan. Okay, let's go. Yes. Dari Glen Allen, Virginia, VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.